Assalamualaikum guys, jangan lupa pantengin terus ya video penjelasan saya sampai akhir. Bye. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Yuk simak baik-baik karena ini penting untuk siapapun yang ingin mengerti bagaimana dunia ekonomi bekerja. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya adapun cabang ilmu ekonomi. Di sini cabang ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekonomi mikro, yang kedua, ekonomi makro. Kalian mau tahu nggak apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu seperti konsumen, produsen dalam membuat keputusan ekonomi. Misalnya, bagaimana toko membuat harga jual. Nah, yang kedua itu ekonomi makro. Ekonomi makro itu mempelajari keseluruhan kegiatan ekonomi negara, misalnya inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kebijakan moneter. Di sini ada kegiatan ekonomi, ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Kan tadi ada 3 jenis kegiatan, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu proses membuat atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kalau distribusi itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi itu penggunaan barang atau jasa oleh masyarakat untuk menambah kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, di sini ada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminati konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Jika harga naik, jumlah permintaan akan turun. Hukum permintaan. Ada di penjelasan tadi, adapun faktor-faktor permintaan dan penawarannya. Faktor permintaan itu ada harga barang, pendapatan, selera, harga barang, dan pengganti atau pelengkap. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga. Jika harga naik, penawaran akan naik juga. Hukum penawaran. Adapun faktor penawaran, ada biaya produksi, teknologi, harapan harga di masa depan. Ada jenis pasar ilmu ekonomi. Pasar dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah penjual, produk, dan persaingan. Nah, dari beberapa jenis itu ada pasar persaingan, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan monopolistik. Apakah kalian masih semangat? Pantengin terus video penjelasan selanjutnya. Nah, kita lanjutin penjelasannya ya. Ada di sini lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan dalam mengelola arus uang masyarakat. Contohnya, Bank Sentral atau BI mengatur kebijakan moneter. Ada juga bank umum dan bank syariah untuk menyimpan dana dan menyediakan kredit. Ada koperasi, lembaga keuangan memiliki anggota. Adapun juga di sini pegadaian menyediakan pinjaman dengan jaminan barang.
Nah, di sini ada pun pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah diperoleh semua warga negara dalam satu tahun. Indikatornya itu ada PDB, produksi domestik bruto, nilai barang dan jasa dalam negeri. Adapun PNB, produk nasional bruto, PDB ditambah pendapatan luar negeri. NNI, net national income. PNB dikurangi penyusutan modal. Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kemakmuran satu negara. Nah, di sini ada inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jenisnya itu ada inflasi ringan, sedang, berat. Sebabnya itu permintaan tinggi, demand full, biaya produksi naik atau cost pas. Pengangguran itu kondisi saat orang mampu bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Dan jenisnya itu struktural atau friksional atau siklis. Keduanya adalah ekonomi makro yang memengaruhi stabilitas negara. Selanjutnya ada perdagangan internasional, kegiatan jual beli antar negara. Manfaatnya mendapat barang yang tidak tersedia di dalam negeri, menambah devisa negara, meningkatkan efisiensi dan kompetensi. Adapun hambatannya, tarif atau pajak impor, kuota, batas jumlah barang impor, dan proteksi, kebijakan melindungi produk dalam negeri. Selanjutnya ada APBN, APBD, dan pembangunan ekonomi. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan pemerintah pusat dalam satu tahun. APBD adalah versi daerah dari APBN. Dana ini digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan program sosial. Semoga video ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa untuk menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.